Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdihi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: بين من مرتفع الصلاة. Al-Mukarram para habaib yang mulia, yang hormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada pengurus atau ketua Masjid Nurul Iman, ada kampungnya terang-terang. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya satu bulan sekali kita mengadakan majelis ta'lim. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, pada keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya adalah untuk percontohan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan yang namanya bernama manusia kepada menuju satu kata insanul kamil, al-mukamil,
manusia yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah. Tidak ada lain selain yaitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan beliau ini jadi contoh pada kita. Baik Isra'nya atau Mi'rajnya. Tidak bisa masuk kepada seseorang percontohan Rasulullah kalau tidak sadar diri. Kita harus sadar diri kembali kepada kita manusia. Kita bukan binatang, kita bukan malaikat. Kembalilah dulu kepada menyadarkan diri kita bahwa kita manusia. Kalau binatang begitu, iya, selesai hidup di dunia, selesai permasalahan. Kalau seorang malaikat begitu dicipta oleh Allah, tidak pernah mengerja dosa. Tapi kita harus sadar kita manusia. Maka Allah mempercontohkan bahwa Rasulullah manusia, bukan malaikat. Artinya bahwa selama seseorang tersadar dirinya manusia, dia mengerti fungsi kehidupan dan dia mengerti akhir kehidupan. Dia akan mengerti antara dunia dan akhirat. Ia mengerti bahwa di atas dia ada Tuhan penciptanya. Tidak bisa Quran masuk, tidak bisa hadis masuk, tidak bisa nasihat masuk kalau tidak sadar diri kita manusia. Maka perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kesempurnaan, siapa saja yang bisa meniru, mengamalkannya, meyakininya, ia akan sebagaimana dikasih oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalamnya perjalanan Islam, iman dan ihsan. Kita manusia ini punya risiko. Tidak ya seorang laki-laki, tidak ya seorang perempuan. Tidak ya orang yang mulia, tidak ya orang yang hina. Orang kaya, orang miskin sama. Kita punya risiko hidup. Quran berbicara kalam Allah, pencipta kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham mulaqi. Manusia, kamu tidak sadar kamu nipu Allah, tapi sebenarnya yang kamu tipu dirimu sendiri. Manusia, kamu tidak sadar sangat jahatnya kamu kepada Tuhanmu, kamu akan ketemu dengan Tuhan. Ini janji Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah, pertemuan beliau dari perjalanannya sampai ke hadrah Allah. Dan beliau dikasih oleh Allah dengan pangkat Habibullah. Allah ridha kepada beliau. Kita seorang umatnya diberi Allah perjalanan hidup sama seperti perjalanan Isra yang sudah dipercontohkan oleh Rasulullah. Setiap kita diberi oleh Allah Ta'ala untuk ketemu dengan Allah, melewati oleh-oleh malam Isra, salat, salat Allahnya minta 5 saja, 1 hari 1 malam ketemu Allah. Begitu seseorang mengatakan Allahu Akbar, badannya berada di masjid,
badannya berada di rumah, badannya berada di sajadah, rohnya hadirah Allah. Tetapi manusia tidak sadar. Begitu ia salat, ia seolah-olah tidak punya Tuhan. Berjalanlah di dalam kehidupan manusia perjalanan sedih, senang, sehat dan sakit, seolah-olah tidak ada punya Tuhan. Manusia bertuhan kepada harta, manusia bertuhan kepada teknologi, manusia bertuhan kepada obat, kedokteran, manusia bertuhan kepada jabatan. Begitu seseorang sakit, cuma sedikit sakit kepala saja sudah lapor ke dokter. Saya sakit kepala, apa sebabnya? Gejala apa ini? Obatnya apa? Tidak punya Tuhan. At-tadawi itu sunnah Rasulullah, berobat sunnah Rasulullah, tapi dahulukan dulu billah. Perjalanan Rasulullah mengajarkan subhanallah asra Allah berdahulu. Kita sihat lupa dengan Allah, begitu sakit lupa dengan Allah. Sangat jahatnya sifat kita. Allah yang cipta kita, Allah yang beri umur kita, Allah yang beri rezeki kita. Berlalulah hidup, berlalu berjalan dengan sedih dan senang. Kita nikmatilah hidup, tapi sama Allah Ta'ala kita jahat, sama Allah kita durhaka. Permasalahannya karena tidak nutup ilmu. Ada ilmu semasa kali di otak untuk mengenal Allah. Tidak ada kalimat raditu billahi rabba, saya ridha bertuhan Allah. Bil Islam dina, dengan agama Islam sebagai agama. Ya Muhammadin Nabiya, dengan Nabi Muhammad sebagai nabi. Tidak ada di otak, yang ada di otak kita bagaimana saya hidup senang. Kita tidak mengambil nasihat keluarga, tetangga, teman, bagaimana hidupnya, apa akhirnya. Tidak ada kemuliaan. Seluruhnya harta ia tinggal, pangkat ia tinggal, teman seluruhnya ia tinggal, apa saja pakat tinggal. Kembali adalah satu kata, kubur. Tidak ada kebanggaan kalau seseorang sudah di dalam kubur. Perlu hidupnya adanya ilmu, sadar diri kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami cipta manusia dengan sempurna cipta, badannya sempurna untuk ia penolong kehidupan. Mulutnya untuk berkata, matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangan untuk meraba, kaki untuk berjalan. Tujuannya untuk ia hidup, berjalan hidup. Tapi dia harus tahu dia punya Tuhan. Maka Al-Quran berbicara tentang kita. Al-Quran tidak berbicara tentang yang lain. Al-Quran berbicara tentang umat Rasulullah, perjalanan Rasulullah yang dilihat oleh Rasulullah dalam surga, neraka, dan seterusnya yang dilihat umatnya. Umatnya ya kita ini. Apakah umatnya mau kembali menjadi umat atau hanya sekadar hidup? Hidup adalah hiasan saja. Yuyilin nasubu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir. Hiasan semuanya. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Risiko hidup. Adapun apabila meninggal dunia dibangkit oleh Allah dengan ridha Allah, maka dikasihlah catatan amaliyah kehidupannya. Hidup seperti menulis perjalanan.
Berkata dicatat, berbuat dicatat. Hanya gelitik hati yang tidak dicatat. Karena kasih sayang Allah. Satu perkataan kalimah, saya berjalan, akan ditanya oleh Allah. Apa tujuannya? Untuk apa? Perkataan seluruhnya menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Dikembalikan oleh Allah catatan kepada kita. Ada sebahagian dikasih Muhammad Mahfud ya kitabuh biyamini, dikasih dengan tangan kanan dia mengambil catatannya. Pasal yuhasabu hisaba yasira, dia akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah dengan hisaban hanya sekadar untuk melaksanakan tugas para malaikat. Kamu hari anu berbuat ini, kamu berkata ini, kamu bekerja ini, kamu salah, kamu tidak salah, kamu bersedekah, kamu seluruhnya ada catatan. Tetapi tidak sadar kita, seolah kita ini gerak dan diam kita di mana saja terekam dengan ilmu Allah. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kanan catat yang baik, kiri catat yang tidak baik. Tidak ada yang semuanya seharusnya bertanggung jawab. Seseorang mau dia menjadi pejabat negara, dilatih dia dengan minta tanggung jawab, minta tunduk, minta siap. Apalagi tentara, itu hanya sekadar jabatan saja. Pertanggungjawaban yang asli, siap tidak siap, seluruhnya akan dilaksanakan. Pertanggungjawaban di waktu sudah kita selesai hidup ini hanya sekadar sedikit sih. Berapa tahun aja menikmati hidup. Umur masih anak-anak main aja, tidak tahu apa-apa. Setelah balik bakal, kalau tidak ada guru yang mengajar, main aja. Sampai remaja main aja. Begitu berkeluarga baru pikir duit. Karena dimarahi istrinya pulang, tidak bawa duit, ngomel istrinya. Akhirnya pikirannya duit. Umurnya akan berinjak kepada usia tua. Begitu tua, otaknya tidak normal seperti waktu muda. Tenaganya tidak seperti sempurna waktu muda. Saraba kurang. Tetapi akan bertumpuk masalah. Hidup bukan mengurangi masalah, hidup bertambah masalah. Seseorang yang punya Tuhan baru bisa menyelesaikannya. Kalau tidak ada kata yusra. Seluruh hidup ini akan diuji dan diuji. Karena begitu kita sendiri berkeluarga punya istri, tambah tanggung jawab. Misalnya makan sepiring jadi 2 piring. Lama-lama punya anak, tambah lagi 1 piring. Anak 5 tambah 5 piring. Tambah masalah. Anaknya sudah remaja, kawin lagi dia, tambah lagi cucu. Cucunya kawin lagi, tambah lagi buyut. Artinya tidak ada permasalahan yang selesai kecuali seseorang yang punya Tuhan. Di waktu mau meninggal dunia sangat berat. Inilah pentingnya makna satu peringatan. Kita diperingati oleh Allah dengan Al-Quran tapi tidak paham. Kita diperingati dengan hadis tidak paham. Diperingati dengan sejarah tidak paham. Diperingati dengan kehidupan tidak paham. Diperingati dengan diri sendiri tidak paham. Diperingati dengan apa yang dilihat di hadapan kita tidak paham karena tidak sadar saya manusia. Satu bumbun yang kita beli kemudian kita makan, kita rasakan manisnya dan nyamannya, akan ditanya oleh Allah. Oh, kamu nikmat Allah, bagaimana mensyukurinya? Di waktu itu selesai, apakah kamu baca bismillah? Apakah kamu akhir dengan alhamdulillah? Kalau tidak, nikmat dirubah menjadi siksa. Sangat berat dan berisikonya hidup.
hanya karena tidak ada punya kesadaran. Tetapi Allah Ta'ala mengasih kemudahan. Berhubunglah dengan Allah. Permasalahan hidup selesai. Permasalahan dosa selesai. Permasalahan apa yang perlu dihajatkan selesai. Berhubunglah dengan Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengenai kepada Rasulullah menyuruh kita sesuatu perkara, al-yusalli, salatlah 2 rakaat. Ada namanya salat hajat, ada yang namanya salat tuba, ada yang namanya salat istikharah. Masuk kepada salat sunnah di waktu malam hari, salatul lail. Salatul lail bisa dibus dengan witir. Di waktu siang hari, salat duha. Ini semuanya untuk memberi kekuatan kepada kita. Maka dikasih sebelah kanan, dihisab Allah dengan hisab yang sangat ringan. Rasulullah bersabda, "Idza husiba udziba." Apabila seseorang dihisab, ia akan disiksa. Maka terkejutlah istri beliau Aisyah di samping beliau. Ya Rasulullah, bagaimana sih Quran berbicara hisab yasir? Maka oleh Rasul zalika al-irdu. Hisab yang mudah, yang dihitung dengan mudah itu hanya al-irdu. Dikasih tahu, kamu jam anu buat ini, kamu ini terus selesai. Saya ampuni kamu dan saya ridai, selesai. Itu makna hisab yasir. Tapi begitu diperiksa, kamu berbuat ini untuk apa? Sebab apa? Dia seluruhnya tidak ada satupun selamat. Tidak ada seseorang begitu bertemu dengan Allah, ada orang lain. Kita sendiri menghadap kepada Allah. Di depan kita kanan surga, belakang neraka. Kita membayang di belakang, hanya bayangan perbuatan kita di waktu hidup di dunia. Siapa yang mampu menolongnya? Kecuali Allah. Proses syafaat Rasulullah setelah selesai kita menghadap kepada Allah. La yashfa'u illa biizni. Tidak ada seseorang pun yang dapat menyelamatkan seluruh manusia kecuali dengan izin Allah. Prosesnya itu setelah bertemu dengan Allah. Artinya kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan anggota kita, bertanggung jawab dengan hati kita, bertanggung jawab dengan roh kita. Apa sih perjalanan hidup? Kemana akhirnya? Kita akan bertanggung jawab. Seluruhnya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah melewati perjalanan beliau Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kalau ditumpuk hikmah dan ilmunya, dunia hancur belum selesai kita mempelajarinya. Hanya diringkaslah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah seseorang dihisab dia dengan hisab yang mudah, yang kalau ila ahlihi masrura, dia ketemu keluarganya, ketemu temannya, gembira dia. Selesai seseorang dihisab, kemudian keluar, maka keluarlah nur dalam dirinya. Orang semua mengata, ini orang tidak pernah mengerja dosa, padahal dia punya dosa. Karena sangat beratnya yang dihadapi. Fama man utiya kitabahu wara'a dhahri asaba yad'u zubura. Orang dikasih melewati belakangnya suratnya, ia akan mengatakan saya celaka, saya celaka, saya celaka. Bertumpuk bukan kebaikan tapi kejahatan dan Allah saya tidak terima dan saya tidak ampuni. Saya kasih kamu nikmat hidup, saya kasih anggota badan kamu 7 anggotanya, saya kasih kamu hati punya akal, saya kasih roh kamu hidup, tapi saya tidak ridha. Maka Allah tidak ampuni. Apa artinya sih seluruh hidup kalau sudah Allah berbicara la yaghfiru? Asbabnya Allah kada ampuni. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih.
Allah Ta'ala tidak akan mengampuni seseorang mengakui ada Tuhan selain Allah, walaupun dirinya sendiri jadi Tuhan. Dia merasa punya kelebihan dan kelebihan, sama dia ngaku jadi Tuhan. Itu disebut dalam ilmu syirik hafi. Menyekutukan Allah, bersekutu di dalam jiwa. Ini perlu juga dikaji. Kenapa orang-orang dahulu kadang malam hari nuntut ilmu, kadang saya untuk permasalahan ini. Kita punya dosa ini dan itu, Allah mengampuni, dan janji Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Seluruh hambaku, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni kamu. Dosa apa aja, tapi satu dosa ini. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Syirik menyekutukan Allah melewati satu keyakinan. Kita meyakini selain Allah ada yang memberi bekas, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Ini kesalahan di dalam sistem pegangan hidup. Begitu seseorang di dalam makna tidak ada kekuatan di dalam jiwanya karena ia ada selain Allah, tidak ada nilai kebaikan hidup. Di dalam hidupnya bersedekah tidak ada nilainya. Di dalam hidupnya salat sunnah, puasa sunnah tidak ada nilainya. Berbuat kebaikan sesama teman, tetangga, keluarga tidak ada nilainya. Seluruhnya runtuh karena Allah bersekutu. Inilah selama masih ada umur hidup, masih cobalah duduk di majelis. Majelis yang dekat di sini, duduk di sini. Ada usah bayar. Apa yang ada kita makan yang ada makanan di rumah. Masing-masing di rumah makan juga. Ada usah mengumpulkan duitnya, ngasih ada usah. Selesaikanlah, ini tugas masing-masing. Selesaikan hidup. Perjalanan Rasulullah dari Islam, iman dan ihsan. Selesaikan ini sebelum ruh dicabut Allah. Kalau ada selesai, tunggu. Yang ditunggu hanya siksaan. Apa artinya hidup kalau berakhir dengan siksa? Ada jalan. Ad-dunya mal'unun ila zikrallah wa ma wallah wa aliman wa muta'allima. Dunia ini dikutuk oleh Allah seluruh isinya, kecuali orang yang di dalam hidupnya untuk mengingat Allah. Wa ma wallah, dan seluruh apa persiapan untuk mengingat Allah. Kumpul kau orangnya mengingat Allah, sendiri kami ingat Allah, lepas dari kutukan Allah. Wa alima, orangnya mempelajari ilmu sepaham-pahamnya, agar supaya dirinya jangan sampai menjadi orang yang tidak punya pegangan yang disebut sasar. Muta'allima, dan orang yang menuntut ilmu, itu aja yang dapat rahmat Allah. Zikrullah, mengingat Allah, wa ma wallah, dan nang mengiringinya. Artinya berkumpul ke sendiri. Aliman, orang memahami agama Quran hadis ahli dia. Wa muta'allima, orang belajar. Orang yang menuntut ilmu selama niatnya karena Allah, kemudian dia meninggal dunia mata syahida, dalam kuburnya kada ditanya, apalagi jalannya sangat mudah. Duduk aja, dengari apa yang dipelajari, pahami sedikit-sedikit, sadarkan diri dengan diri kita juga. Orang lain tidak mampu menyadarkan diri kita kecuali kita.
Karena kita milik Allah, kita punya Rasulullah, kita umatnya, masing-masing semua sama. Sama, jadi tidak bisa menyadarkan. Di waktu salat dirasakan bujur-bujur salat Allah, rasakan salat itu Allahnya ada. Salat hanya sekadar salat aja. Apa artinya? Ada merubah pribadi, ada merubah keyakinan, ada merubah permasalahan hidup. Seumuran orangnya miskin aja, karena salatnya ada selesai. Tahu hanya pekerjaan dan bacaannya saja. Ada mengerti rasa. Kalimah Rasulullah ka'annaka tarahu seolah-olah itu rasa. Rasa itu sangat penting. Orang yang bernama hidup karena ia ada rasa. Di waktu hidup kita begitu menyentuh es ada rasa dingin. Begitu menyentuh api ada rasa panas. Begitu kita masukkan cabai ada rasa pedas, begitu gula ada rasa manis, garam ada rasa asin. Rasa inilah yang dibawa menghadap pada Allah. Bagaimana seseorang salat rasa-rasa dia bertemu dengan Allah. Rasa ini timbul di ujungnya yakin di ujungnya ilmu. Ilmu itulah makna hakikat sebenarnya kehidupan. Karena manusia disebut ia seorang yang mulia karena ada wujudnya ilmu di ujungnya. Dipercontohkan dengan para rasul, anbiya dan orang saleh, seluruhnya mereka akan ada wujud ilmu. Maka Allah turunkan Quran, di dalam Quran ilmu. Sempurnakan dengan hadis, dalam hadis ada ilmu. Sempurnakan ijma' ulama ada ilmu. Karena ada wujud ilmu, dunia, kehidupan, agama. Tidak dengan kebodohan. Kalau seseorang memperbuat seluruhnya dengan kebodohan, bodoh itu maknanya tidak punya guru. Apain membaca saja? Kalau membaca semua bisa, tetapi bisa salah paham isi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa baca bismillah semuanya. Isi bismillah itu tabari. Jangan mengakui kita punya daya upaya. Karena kita sudah mengakui ya Allah, pian saja dengan nama Engkau yang agung. Ulun kau hidup, ulun kau membaca Fatihah, ulun kau berdiri batul, ulun kau baru. Itu isi namanya. Itulah perlu hajat guru. Al-ilmu bita'allum, bermula ilmu itu bisa jadi ya dengan sebab punya guru. Itulah makna ta'allum, belajar. Kembali kita kepada perjalanan Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita walaupun umat yang terakhir, tetapi kita tidak seperti orang dahulu membenci Rasulullah, tidak percaya dengan Rasulullah. Kita percaya cinta dengan Rasulullah, tapi kita tidak mampu untuk mengikut tata cara beliau dengan sempurna. Jangan lupakan kewajiban kita, salat 5 waktu, hubungan dengan Allah, tanda umat Rasulullah. Tidak lama lagi bertemu bulan Ramadan, muliakanlah bulan Ramadan, terutama dengan puasa pada bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan, akhir Ramadan, hari raya, kita ikut kepada pemerintah kita. Ada perlu kita menjadi permasalahan. Artinya jadilah umat yang baik, yang di dalamnya Rasulullah mengajarkan orang Islam itu sebenarnya memelihara lidahnya, memelihara 2 tangannya dari pekerjaan yang tidak baik. Isi seluruhnya ternyata seseorang yang punya Tuhan, kemudian ia punya Rasul, gurunya tadi ya Rasulullah, kemudian ia di dalam hidupnya menjaga dirinya dari menjalir atau menyakiti atau mengganggu baik lidahnya, perbuatannya kepada seluruh makhluk Allah, terutama sama-sama manusia. Dan ini seluruhnya kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik kepada kita semuanya, hidayahnya kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, lapangkan urusan-urusan kita,
mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wal salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillah suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ulun mohon ampun dan maaf salah hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.